Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Rizky ya sudah mengantarkan dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada Pak Davi ya, CEO Akademi Prestasi yang sangat menginspirasi tadi Pak, bahwa kalau segala kegiatan kita itu diniatkan sebagai ibadah, maka mulai dari niat saja insya Allah akan mendatangkan pahala. Begitu kira-kira Pak Davi ya. Dan Amin, sampai amin. ujungnya, kira-kira pahalanya akan banyak sekali. Dan sebuah banggaan juga di pagi hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua dari Akademi Prestasi. Ya, salam kenal, saya Dedi Setia Afrianto ya, akan membawakan tentang transformasi pembelajaran ya dengan blended learning. Kita ketemu dengan satu situasi yang tidak menentu ya di masa beberapa belakangan ketika kita ketemu dengan pandemi, dan saat itu juga kita ketemu dengan satu situasi yang kita harus nyari jalan keluar saat itu, yaitu tidak hanya di dunia kesehatan, di dunia bisnis, dan juga di dunia pendidikan. Saat kita kesulitan, tempo hari karena keterbatasan ya adanya PKKM ya, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, PPKM ya, dilakukan oleh pemerintah, maka melibatkan teknologi, adanya driver dari ojek online untuk menghantarkan satu barang ke tempat yang lain, adanya ekspedisi yang sebelumnya tidak pernah terbayang atau terpikirkan sebelumnya, itu jadi satu solusi saat itu. Nah, dengan pendidikan juga kita sama juga saat itu. Ketika kita adanya keterbatasan, ketika anak-anak kita tidak bisa ketemu dengan para gurunya, ketemu dengan sekolahnya, maka di saat itu juga kita belajar banyak tuh tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang lebih akseleratif. Lalu sebenarnya bagaimana sih uh, ketika kita merujuk ya dari sisi literatur akademik yang ada, maka sesungguhnya transformasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu di catatan yang berhasil saya himpun, ya bahkan dari Stanford University itu sudah mulai dari tahun 93 saat itu. Jadi mereka sudah mulai pengalamannya yang sedemikian panjang ya, dengan adanya program pengayaan ya secara mandiri untuk anak-anak remaja berbakat, di mana kita tahu bahwa Stanford University itu adalah memiliki mahasiswa-mahasiswa yang unggul ya secara akademik dan kemampuan luar biasa ya. Namun saat itu pembelajaran di tahun 93 itu dengan pengayaan secara mandiri belum berfungsi secara optimal. Akhirnya mereka mendiagnosis hal-hal apa saja yang diperlukan ya agar pembelajaran itu jadi lebih bermakna, jadi lebih efektif gitu, dan akhirnya didiagnosis dan ada pengenalan program e-learning saat itu tahun 93 itu, sehingga mereka berhasil menyelesaikan ya satu material yang disediakan sampai dengan 94% ya, menjembatani kebutuhan-kebutuhan itu tahun 93 Bapak Ibu sekalian. Dan dalam perjalanannya teknologi makin ke sini makin berkembang sangat pesat ya, dan ini sekaligus memberikan banyak kemudahan bagi kita untuk bagaimana menerapkan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran. Nama saya Didi Afrianto, saat ini saya tinggal di Bogor, Bapak Ibu, salam kenal semua. Ya, ini tadi infonya seluruh Indonesia ya, kalau ada orang Bogor bisa saling bertegur sapa nanti mudah-mudahan kalau ketemu di jalan. Saya saat ini akan sebagai Direktur Pendidikan Nur Fikri Boarding School Bogor, dan juga pernah terlibat di fasilitator Pusat Edukasi KPK ya, Republik Indonesia untuk integrasi kurikulum, dan juga sebagai awardee penerima beasiswa di International Training Consultant for Change di Malaysia. Lalu kemudian terlibat juga di proyek Kementerian ESDM di Pusdiklat Minerba saat itu, juga sebagai konsultan dan pengembang e-learning system di sana, dan terlibat di Badan Informasi Geospasial ya BIG sebagai teman ya fasilitator untuk menyiapkan bahan tayang ya bagi Widya Iswara atau dosen-dosen yang ada di sana, dan juga di Badan Cyber dan Sandi Negara untuk perancangan Cyber Security for Education, di Kominfo juga sebagai pandu digital, dan juga Institut Nasional Kemendikbud, dan juga ASER Indonesia. Beberapa catatan perjalanan ya selama menjadi pendidik ya, selama menjadi guru. Jadi kita sama Bapak Ibu semua, saya juga guru ya. Dalam perjalanannya ketika berbagai macam pengalaman didapatkan, proses
pembelajaran, konstruksi pengetahuan yang saya dapatkan, akhirnya saya merasa sayang ketika itu hanya saya nikmati saja, sehingga ini harusnya bisa dibagikan dengan sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Sehingga saya tuliskan satu lembar demi satu lembar, lalu kemudian bertahap, akhirnya menjadilah buku ya, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat. Catatan-catatan lain bisa Bapak Ibu nanti dapatkan eksplorasi di didistio.net, atau jika berkenan nanti bisa berkunjung, bertegur sapa juga di channel YouTube ya, Didistio Afrianto, atau di Instagram tuh Didistio A. Ini juga catatan saya di berbagai media nasional, baik itu Republika, Media Indonesia, Detikcom, ya, Republika Online, ya, dan berbagai channel-channel media massa nasional yang lainnya. Perenungan saya sebenarnya dimulai dari sini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika tempo hari saya dihubungi oleh Mbak Zulfa ya, tentang eh, oke, nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu dari Akademi Prestasi. Kemudian saya ingat ya dengan bahan bacaan sebelumnya ya, tentang apa sih sebenarnya yang menjadi faktor penting ya seorang siswa, menjadi faktor penentu siswa itu ikut dengan lembaga bimbingan belajar. Riset ini dilakukan tahun 2019 ini oleh kawan-kawan yang ada dari UGM ya, Pak Mardianto dan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini bisa mengilhami kita sekaligus menginspirasi kita dari satu pertanyaan penting tentang apa sih yang menjadi faktor utama ya untuk para siswa itu ikut ya, ikut kepada satu lembaga bimbingan belajar, motivation to join ya. Karena 2019 ini sebelum COVID, harapannya ini relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana kita sekarang sudah masuk pasca pandemi, masa recovery, di mana masa offline juga sudah ada di mana-mana ya offline sekarang. Nah, di dalam penelitian itu Bapak Ibu sekalian, kemudian dikonstruksi dengan SEM ya, lalu kemudian didapatkan ada variabel-variabel. Oh, variabel fasilitas, variabel reliability, keandalan ya. Yang ketiga, variabel responsiveness. Yang keempat, guarantee. Lalu kemudian ada empati. Kemudian dari 4 variabel atau 5 variabel ini, mana yang paling menentukan untuk siswa itu bisa ikut terlibat di dalam LBB ya, atau lembaga bimbingan belajar. Ternyata di dalam penelitian itu, dan ini Scopus Hitri, jadi ini terakreditasi, ini tinggi sekali ini derajat hasil riset ini, ya, dan didapatkan ternyata faktor yang paling menentukan Bapak Ibu sekalian itu adalah yang pertama adalah faktor atau variabel reliability atau dapat diandalkan. Ketika satu lembaga bimbingan belajar itu mereka berhasil menyajikan satu kedalaman materi yang lebih unggul tentu saja daripada sekolah konvensional yang sehari-hari didapati oleh para siswanya, menyediakan latihan soal yang lebih bervariasi ya, dengan ketajaman kompetensi tertentu ya di tiap levelnya tentu saja. Kalau kemudian ada penyediaan waktu yang fleksibel, ada kesesuaian dengan iklan atau promosi, ternyata ini adalah faktor-faktor yang paling menentukan. Dan tentu saja ada faktor yang berikutnya ya, ada garansi, ada empati, pedulian tutor. Ternyata ketika tutor itu peduli dengan para siswa dan siswi yang ada di LBB tersebut, maka itu juga punya kontribusi dalam siswa itu bisa ikut. Karena biasanya kalau sekolah-sekolah formal itu dengan rentang kendali yang sedemikian besar gitu ya, satu kelas berbeda dengan bimbingan belajar ya yang lebih terbatas ya secara kuantitatif. Kemudian responsiveness, fasilitas ya, fasilitas ternyata terakhir kalau dalam riset ini. Oke, nah hal ini juga yang menjadi satu landasan pemikiran sekaligus menjadi titik tolak ya kenapa kita hari ini sama-sama belajar nanti, yaitu kita akan sama-sama mengkonstruk bagaimana sajian, bagaimana servicing ya atau layanan di dalam lembaga pendidikan itu paling tidak muncul dengan satu keunggulan ya, kedalaman materi, latihan soal, waktu yang fleksibel, dan ini mudah-mudahan bisa kita jawab nanti dengan blended learning. Presentasi ini sesungguhnya hanya untuk menjawab 3 pertanyaan ini saja Bapak Ibu, why, what, dan how gitu ya. Jadi why-nya saya sudah tentukan satu pertanyaan, what-nya satu pertanyaan, how-nya satu pertanyaan. Plus minus mungkin 60 menit kali ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita akan lebih banyak diskusi kepada Bapak Ibu semua.
Kita mulai dari menjawab pertanyaan pertama, why? Kenapa sih diperlukan blended learning di dalam era pembelajaran saat ini? Ya, di dalam satu riset yang saya telusuri, bahkan dari tahun 2016 ini paper-paper yang muncul ya, sampai dari saya bagi jadi 3 lini masa, disrupsi ya, sebelum pandemi, ketika pandemi, dan masa recovery ya, sampai dengan saat ini. Ternyata itu disrupsi sudah muncul ya dari jauh-jauh hari. Bahkan di tahun 93 yang tadi di awal sudah saya sampaikan itu di Stanford University itu sudah memulai itu gitu ya. Dan didapati juga bahwa adanya layanan berbasis AI itu sudah banyak diteliti saat itu. Bapak Ibu kalau berkesempatan untuk apa buka satu catatan dari jurnalis uh, di tahun 2017 itu ada jurnalis dari Tiongkok itu yang menulis itu 2017 ya bagaimana penerapan AI di sekolah yang ada di China sana itu sudah melibatkan AI bahkan di sana itu untuk bisa mengontrol seberapa fokus para siswa itu ketika ada di kelas gitu. Jadi di kayak pakai apa namanya eh macam Sun Wukong gitu kalau apa film-film klasik zaman dulu itu ditaruh di atas kepalanya sudah bisa diukur sedemikian rupa ya. Lalu kemudian popularitas di kelas-kelas konvensional juga sudah mulai turun Bapak Ibu disrupsi ya sebelum pandemi bahkan gitu. Dan ada namanya Massive Open Online Course ya atau MOOC itu MOOC itu. Nah, itu sudah banyak bermitra dengan 900 institusi pendidikan tinggi gitu ya. Sehingga mereka sudah punya apa namanya 11 gelar online. Jadi gelar itu bisa didapatkan dengan online ya. Lalu kemudian menurunnya juga popularitas kelas bisnis. Jadi belajar bisnis, manajemen, ya kelas-kelas konvensional itu sudah menurun luar biasa karena pembelajaran-pembelajaran online itu menawarkan dengan durasi yang lebih pendek, ya, lalu terjangkau dari sisi biaya, gitu kan. Terus apalagi ditambah dengan apa perekrutan pemberi kerja itu dengan gelar MBA itu udah mulai makin ke sini makin ini tahun 2019 ya sebelum masuk pandemi itu. Kalau Bapak Ibu baca juga, bahkan Google itu tidak mensyaratkan gelar akademik gitu, luar biasa itu ya, untuk bisa kerja di sana gitu. Sehingga institusi online itu makin makin berkembang ya, makin berkembang. Lalu ketika pandemi kita sama-sama tahu ini banyak penutupan di sekolah gitu. Bahkan tahun 2020 itu di catatan saya dari Kemendikbud itu ada lebih dari 500 SMK swasta ya dia tutup bukan karena PPKM bukan, tapi karena memang dia tidak mampu untuk bisa sustain di masa pandemi itu karena dia siswanya kurang dari 35 Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau harus di merger, sebagian harus ditutup. Itu SMK ya, SMK swasta. Dan isu ketika pandemi itu banyak kepada kesehatan mental, lalu di masa recovery ini ya Bapak Ibu semua sudah fokus kepada transformasi organisasi dan juga transformasi pembelajaran ya pengembangan kapasitas berkelanjutan dan kurikulum yang lebih personalized gitu ya. Jadi lebih berorientasi kepada siswa secara individual. Lalu melihat dari situasi yang ada, bagaimana sih situasi lembaga bimbingan belajar? Ya, saya ambil dari Kompas, Bapak Ibu. Dari Kompas itu melaporkan ya sudah sampai 2017 itu ada 1.866 ya lembaga bimbingan belajar di Indonesia yang berlisensi dan dari Kemendikbud bahwa 70% lebih ya anak-anak itu atau pelajar itu sudah join dengan LBB sehingga saya meyakini bahwa persaingan di internal di antara lembaga bimbingan belajar juga lumayan sengit itu ketika saya banyak laporan yang menyebutkan berbagai macam itu ya variasi-variasi pembelajaran di sana. Dan ini didukung juga dengan tren penggunaan teknologi dalam pendidikan yang masuk ke dalam lini-lini paling tinggi itu ada di instruksional media, bagaimana media itu dimanfaatkan untuk menyukseskan uh, ketercapaian satu tujuan pembelajaran dengan rekayasa teknologi, ya banyak sekali di situ. Lalu di pembelajarannya secara spesifik dan juga sebagai teaching tools, ya lingkungan, ya lingkungan pembelajaran dan juga sebagai professional development. Nah, uh, ini masih di Y dan blended learning itu di banyak riset disebutkan Bapak Ibu
ternyata orientasinya muncul ke keyword-keyword ini. Saya ringkas menjadi 4 poin ini. Jadi blended learning itu sebenarnya hubungannya adalah tentang orientasi individu, bukan lagi klasikal. Ada yang bersifat klasikal, cuma klasikal yang terbatas. Kalau di kelas-kelas kita itu kan di pembelajaran di kelas konvensional itu kelas-kelasnya kan kelas besar ya begitu ya. Ada 30 minimal gitu, bahkan ada sampai 40 atau 50 gitu. Yang besar sekali. Ya. Jadi dengan blended learning orientasi yang dibangun adalah sebenarnya orientasi pemenuhan kapasitas individu siswa. Ya, kompetensi siswa secara individu. Lalu kemudian di dalam isu riset-riset di blended learning adalah tentang keluasan waktu dan tempat. Sehingga itu menjadi keunggulan blended learning tentu saja ya. Dan ada penekanan kepada deep thinking dan berpusat pada siswa. Sehingga keinginan untuk belajar, keinginan untuk memperdalam, keinginan untuk mempertajam di bagian-bagian tertentu yang siswa itu inginkan, itu basisnya kalau zaman dulu mungkin adalah pressure dari eksternal, entah itu dari orang tua atau dari guru. Kalau sekarang itu makin berkurang, sehingga orientasi itu belajar itu lebih banyak kepada orientasi berpusat pada siswa. Nah, tapi jangan lupa di antara berbagai macam hal-hal yang kita dapati dari penggunaan teknologi ini, kita juga harus menyadari bahwa Bapak Ibu sekalian, kita saat ini itu lebih banyak itu akan berhubungan dengan Gen Z, ya, generasi Z. Dan mungkin sebagian di antara kita adalah generasi Z juga, ya. Benar nggak Bapak Ibu semua? Ya, itu karena kelahiran 97 dengan 2012 ini ya. Saya ambilkan dari McKinsey. Jadi kata McKinsey begini Bapak Ibu. Gen Z itu adalah digital natives, ya, bukan imigran. Jadi dia penduduk aslinya digital itu Gen Z. Kalau generasi sebelumnya itu milenial, tuh mundur lagi ada generasi X, mundur lagi ada baby boomers, itu kan imigran deh, yang baru datang gitu. Nah kalau Gen Z itu adalah penduduk aslinya, gitu kan. Mereka itu extremely online, jadi banyak hal itu dilakukan online. Mereka cenderung melakukan segala sesuatu itu dengan multitasking. Jadi banyak anak-anak Gen Z itu yang melakukan banyak hal itu dalam satu waktu, gitu ya. Nah, termasuk ini disebutkan working, shopping, dating, making friends itu online. Ya, di Asia bahkan itu 6 or more. Jadi lebih dari 6 jam tiap hari ya mereka akan lebih banyak interaksi dengan teleponnya, gitu ya. Nah, benang merahnya saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kita ketemu dengan situasi yang memang kita didukung oleh lingkungan yang mendukung untuk online. Kita ketemu juga dengan generasi yang di dalam kehidupannya mereka multitasking, lebih banyak interaksi dengan gadget dan dunia online-nya lebih dari 6 jam, Pak. Gitu. Sehingga ini adalah supporting system yang menurut saya sangat mendukung ya situasi untuk melakukan hal itu. Namun di sisi lain Gen Z itu sangat rentan, Bapak Ibu. Ya, sangat rentan. Gen Z itu lebih rentan dalam isu kesehatan mental ya dibanding dengan generasi-generasi yang lain. Sehingga kalau kita bicara tentang apa namanya ya mental health, kita bicara tentang apa insecure, itu kan istilah-istilah yang belakangan muncul ya setelah pandemi ini berangsur menghilang. Dulu itu mungkin sudah ada, cuma nggak terlalu menjadi satu exposure gitu. Kalau sekarang itu bicara tentang isu-isu mental health, itu isu-isu tentang kesehatan mental, insecurity gitu kan. Lalu kemudian bagaimana mereka membentuk dirinya sendiri, walaupun lebih banyak di dalam dunia online, sehingga mereka nggak bisa pure pendekatan-pendekatan itu dengan online saja gitu ya. Sehingga perlu disiasati bagaimana agar mensiasati satu pembelajaran ya adanya kombinasi antara online dan offline yang proporsional. Sehingga alih-alih tidak pure semuanya dilakukan secara online karena ini berhubungan dengan isu mental health, lalu kita juga berikan kombinasi yang proporsional ya dalam pertemuan-pertemuan offline untuk membangun social relationship yang lebih sehat ya secara offline ya, bertemu muka lalu kemudian saling bertegur sapa, menjalin kehidupan sebagaimana layaknya manusia yang normal yang lainnya, kira-kira begitu. Itu pertanyaan pertama tadi why ya, sehingga benar-benar terjawab kenapa sih kita membutuhkan blended learning. Lalu kita akan jawab pertanyaan yang kedua Pak Ibu, what ya, apakah itu blended learning?